Untuk membahasnya terkait Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan yang diajukan Ketum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana terhadap pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Telah terhubung Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Selamat sore, Mbak Titi. Selamat sore, Mas Reza. Salam sehat. Salam sehat. Mbak Titi, kita bicara penalaran hukumnya dulu. Mbak Titi, apa yang perlu menjadi kritikan atau bisa dikatakan inkonsistensi dari MA di sini? Ya, pertama kita lihat dari substansinya dulu ya. Ini kan pengujian peraturan KPU, tepatnya pasal 4 ayat 1 huruf D, menyangkut keberlakuan syarat usia sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tepatnya di dalam pasal 7 ayat 2 huruf E. Jadi syarat usia itu menurut Undang-Undang Pilkada kita itu adalah untuk gubernur atau wakil gubernur dan juga bupati wali kota dan wakilnya, gubernur itu 30 tahun. Nah, kalau bupati wali kota dan wakilnya 25 tahun. Jadi sudah dipatok di dalam Undang-Undang Pilkada kita. KPU itu sebagai pelaksana teknis. KPU kemudian menerbitkan peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Sebenarnya peraturan KPU ini terkait syarat usia itu merupakan aturan yang sama yang juga sudah diatur di dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2017. Nah, KPU ini mengatur lebih detail karena persyaratan di Undang-Undang Pilkada itu disebut calon gubernur atau wakil gubernur itu berusia minimal 30 tahun titik gitu ya. Nah, oleh KPU karena tahapan pencalonan itu kan terkait dengan administrasi dan teknis pelaksanaan. KPU kemudian mengatur lebih lanjut bahwa syarat usia itu adalah diberlakukan pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, yaitu kalau di 2024 ilustrasinya 22 September 2024 KPU menjadwalkan penetapan pasangan calon. Maka kalau dia mau maju di Pilkada 2024, maka KPU mengatur itu usianya pada 22 September harus 30 tahun kalau dia Ya. maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Nah, Mahkamah Agung kemudian kan menerima pengujian pasal 4 ayat 1 huruf D peraturan KPU. Tugasnya Mahkamah Agung adalah menguji peraturan KPU terhadap undang-undang. Jadi dia harus menilai apakah peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang pilkada atau tidak. Nah, kalau kita baca pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang hanya 4 halaman itu, Mahkamah Agung tidak menilai soal peraturan KPU ini bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Tapi justru Mahkamah Agung mengilustrasikannya dengan undang-undang dasar. Jadi melompat begitu ya, dengan mengatakan bahwa seharusnya perhitungan usia itu adalah pada saat menjabat, bukan pada saat dia ditetapkan sebagai pasangan calon. Nah, persoalannya kemudian Mahkamah Agung mengubah syarat usia itu dihitung ketika pengucapan pelantikan atau saat pelantikan. Nah, persoalannya Mas Reza adalah tidak ada kejelasan kapan tanggal pelantikan. Karena di dalam peraturan KPU tentang tahapan jadwal pilkada, KPU itu hanya mengatur tugas KPU itu sampai pada pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih gitu ya. Selama ini pelantikan itu diserahkan kepada jadwal yang diatur oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Nah, di sini yang pertama permasalahan atau kemudian logika yang boleh disebut ugal-ugalan ya, adalah pengujian peraturan KPU sama sekali tidak menilai apakah peraturan KPU itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Artinya dia tidak menilai sama sekali peraturan KPU ini bertentangan dengan undang-undang pilkada atau tidak. Tapi justru langsung mengilustrasikan dengan undang-undang dasar yang menyebut kalau di undang-undang dasar kita pasal 6 ayat 2 usia calon presiden wakil presiden itu syarat untuk menjadi presiden wakil presiden, bukan syarat untuk calon gitu ya. Jadi Mahkamah Agung memaknai artinya usia itu harus saat usia dilantik. Jadi di Ya. sini saja logikanya ugal-ugalan kira-kira begitu. Nah, yang kedua adalah ini justru tidak mengatasi ketidakpastian atau ketidakadilan yang didalilkan oleh Mahkamah Agung sendiri.
Karena kenapa? Karena kalau basisnya pelantikan, pertanyaannya jadwal pelantikannya kapan? Nah, itu tuh tidak Oke, ada sampai hari ini. Lalu ya, KPU kalau ingin menerima pendaftaran, rujukannya apa begitu ya? Untuk mengukur seseorang itu sudah 30 tahun atau tidak. Nah, disinilah problem dari rasio desidendi atau argumentasi putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 ini. Selain juga kalau kita lihat ya, dari sisi rasionalitas atau relevansi pelaksanaan. Putusan Mahkamah Agung ini tentu kita hormati, bagaimanapun ini upaya yang harus ditempuh kalau seseorang ingin menguji atau pihak ingin menguji peraturan KPU terhadap undang-undang. Tapi dia baik. punya problem karena peraturan ini, putusan ini tidak menguji sama sekali apakah peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang begitu. Jadi tidak ditemukan tuh argumentasi hukum atau pertimbangan hukum yang membahas soal itu. Yang kedua Baik. dari sisi relevansi penerapan. Jadi putusan Mahkamah Agung ini terbit di saat KPU sudah menerima syarat dukungan dari bakal calon perseorangan, yaitu yang dimulai pada tanggal 5 Mei lalu dan prosesnya saat ini sedang verifikasi administrasi. Nah, para calon yang sudah menyerahkan bakal calon perseorangan yang sudah menyerahkan syarat dukungan ini berdasarkan peraturan KPU nomor 9 2020, yaitu perhitungan usia 30 tahun untuk calon gubernur atau wakil gubernur pada 22 September 2024. Jadi dalam konteks itu selain substansinya punya problematikanya tersendiri dari sisi implementasi, putusan ini akhirnya kehilangan relevansi untuk diterapkan. Jadi kita memang berharap ya KPU berkomitmen pada pelaksanaan tahapan yang sudah diatur, yang betul-betul bisa memberikan kepastian dan keadilan kepada para pihak yang sudah memedomani aturan yang lama, dan prosesnya memang juga sudah berlangsung. Terlalu mahal harga yang harus dibayar kalau kemudian tahapan yang sudah berlangsung itu dirombak kembali dan dimulai sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, karena Baik. dampaknya itu betul-betul akan mengganggu tahapan pencalonan secara fundamental, dan aspek politik Ya, kepentingan-kepentingan pragmatis itu jadi banyak menjadi implikasinya betul-betul ya, terbukti. Mbak Titi. Ya, Artinya jika ini sudah tidak sejalan dengan tahapan pilkada yang berlangsung, putusan ya ini betul, betul. siapa yang paling diuntungkan begitu dari putusan ini, Mbak Titi? Ya, nama yang kita kenal faktanya adalah Kaisang Pangarep gitu ya, kecuali kalau Mas Reza punya nama lain selain beliau yang digadang-gadang sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Nah, ini yang kemudian problemnya adalah materi yang diujikan oleh Partai Garuda ini kan dia mempersoalkan ketidakpastian dan ketidakadilan dari pemberlakuan syarat calon. Nah, itu artinya ada kemudian keraguan terhadap kepastian hukum norma dalam undang-undang, yaitu soal syarat usia. Mestinya mereka datang ke Mahkamah Konstitusi begitu ya, bukan ke Mahkamah Agung. Yang kedua, dampaknya kalau ini diberlakukan soal menjangkau orang muda dan lain sebagainya. Orang muda yang ada di ruang publik kita yang disebut-sebut akan maju pilkada gubernur, bupati, wali kota, terutama pada level gubernur kan, yaitu Mas Kaisang begitu. Jadi bagi saya sih beralasan kalau kita terusik kembali ya trauma atas putusan 90 yang nyata-nyata menjadi karpet merah hanya bagi satu orang, Gibran Rakabuming Raka begitu, dan yang kemudian juga putusan 90 dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi setelah menerbitkan putusan 90. Mahkamah Konstitusi kan kembali menyebut melalui putusan nomor 141 tahun 2023 putusan MK, soal usia itu open legal policy, diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Itu kata MK loh. Nah, soal usia, bagaimana pengukuran kapan dia dihitung sebagai calon dalam Undang-Undang Pilkada kita dengan menggunakan logika putusan MK nomor 141 tahun 2023, mestinya dia juga merupakan open legal policy yang merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum. Nah, ternyata putusan Mahkamah Agung menciptakan problem baru kalau diimplementasikan, yaitu ketidakpastian hukum baru, karena ketika KPU menerima pendaftaran calon, misalnya ya, kalau KPU sampai mengakomodir, kapan menghitung usianya? Karena sampai hari ini tidak ada tanggal pelantikan, itu tidak Ya, ada. Karena tanggal pelantikan itu dia bisa kemudian menjadi tidak tentu kalau ada perselisihan hasil pilkada.
selesai dari pemungutan suara misalnya ada yang bersengketa ke MK. Lalu misalnya MK perintahkan pemungutan suara ulang sampai berkali-kali tuh. Contohnya di Yalimo ya di 2020 sampai 3 kali. Nah, itu kapan titiknya? Nah, ini yang kemudian menjadi bermasalah kalau kami sendiri memandang mestinya KPU konsisten pada peraturan yang mereka sudah buat, yaitu soal tahapan dan jadwal ya, di mana tahapan dan jadwal sudah menyatakan proses pencalonan sudah dimulai, bakal calon perseorangan sudah berproses menyerahkan dukungan dan diverifikasi administrasi, dan sesungguhnya tidak ada ruang untuk mengubah lagi, apalagi Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada di bulan November itu tidak boleh dimajukan pemungutan suaranya dan juga tidak boleh dimundurkan begitu. Jadi bukan kita Baik, tidak menghormati putusan Mahkamah Agung, ya, tetapi baik memang Mbak Titi. dari sisi implementasi dan untuk menghormati keadilan kompetisi, dia tidak mungkin untuk diimplementasikan pada Pilkada serentak 2024, Mas Reza. Oke, Mbak Titi, jadi bagaimana dampak aturan ini bagi sistem kehidupan demokrasi kita ke depan? Di satu sisi membuka peluang pemimpin muda lainnya untuk terjun begitu ya ke dunia politik, apalagi menjadi seorang gubernur, wakil gubernur. Di sisi lain ada sistem yang harus dirombak secara cepat. Kalau kita tahu ini keputusannya hanya 3 hari begitu untuk melanggengkan pihak-pihak tertentu. Bagaimana Anda melihatnya ini? Iya, soal usia itu kewenangan dari pembentuk undang-undang. Saya adalah pendukung orang muda untuk maju di pilkada. Bahkan kami mengusulkan syarat untuk menjadi bupati wali kota gubernur itu disatukan saja syarat usianya yaitu 21 tahun. Sama seperti caleg DPR, DPD, DPRD 21 tahun. Tapi caranya tidak boleh ugal-ugalan. Dalam berpemilu itu ada ketentuan, ada prosedur. Ciri pemilu demokratis itu adalah prosedurnya bisa diprediksi terukur dengan pasti, tapi hasilnya tidak bisa dipastikan siapa yang menang. Jangan kebalik-balik gitu ya, yang menang sudah dipastikan, tapi tata cara prosedur aturan mainnya bisa dibolak-balik sampai kemudian tidak bisa terukur dan dipastikan. Nah, aturan main, rule of the game, itu harus dari awal jelas begitu ya. Dan KPU kan sudah mengeset itu aturan main, ada tahapan-tahapan, ada kemudian persyaratan, dan persyaratan itu sudah diberlakukan dan sudah diikuti oleh calon perseorangan. Kalau kemudian prosesnya dirombak, yang kita pertaruhkan itu adalah rangkaian tahapan pilkada secara keseluruhan. Jadi, kalaupun putusan Mahkamah Agung ini dilaksanakan, tidak ada misalnya perubahan undang-undang atau kemudian uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang mengubah soal syarat keberlakuan usia, maka dia diberlakukannya untuk pilkada berikutnya. Intinya adalah tidak akan ada keadilan substantif dalam sebuah proses pilkada kalau prosedurnya babak belur begitu ya. Kalaupun mau mengubah aturan tidak bisa di tengah jalan. Kita berpilkada itu harus jelas nih aturan mainnya, harus jelas bagaimana mekanisme kompetisinya berlangsung. Kalau bisa diutak-atik di tengah jalan, ini namanya bukan pilkada demokratis, tapi pilkada ugal-ugalan begitu. Saya yakin ya dalam hal ini Mahkamah Agung juga tidak punya intensi gitu ya untuk melakukan atau kemudian mengganggu proses pilkada kita. Berbeda dengan putusan 90. Putusan 90 MK soal usia capres itu spesifik menyebut diberlakukan di 2024. Nah, kemudian kalau kita baca putusan Mahkamah Agung 23 2024 itu tidak menyebut. Nah, makanya dia harus dikontekstualisasi dengan proses yang sudah berjalan. Jadi jangan Baik. sampai ada orang yang dirugikan karena kalau di Pilpres kan calonnya semua dari partai. Di Ya. pilkada calonnya ada jalur perseorangan yang sudah bekerja keras mengumpulkan syarat dukungan, menyerahkan ke KPU diverifikasi administrasi, dan syarat usia yang dirujuk adalah 30 tahun pada saat penetapan pasangan calon yaitu pada 22 September 2024. Jadi jangan diutak-atik lagi supaya kita bisa mendapatkan kepercayaan publik di Pilkada 2024 ini, Mas Reza. Iya, jika kita berkaca kepada pemilu sebelumnya memang di satu sisi ini kita temukan banyak juga inkonsistensi begitu ya dari KPU maupun dari MA. Tapi soal langkah Komisi Yudisial yang akan mendalami putusan ini, bagaimana Anda melihatnya, Mbak Titi? Ya, saya kira Komisi Yudisial memang punya kewenangan ya. Kalau di MK kan proses pengawasan hakim itu dilakukan oleh MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, karena ini adalah jajaran Mahkamah Agung ke bawah begitu ya, dan ini adalah
diputuskan oleh Mahkamah Agung, maka itu kewenangan dari Komisi Yudisial. Kita hormati prosesnya begitu ya, dan kita meyakini tentu mereka akan mengambil langkah-langkah secara proporsional. Nah, kalau dikatakan bahwa tadi ya pemohon itu menyatakan ini putusan untuk orang muda, ya kita hormati bahwa orang muda pun berhak begitu mengikuti proses pilkada. Tapi caranya juga harus bermartabat gitu. Jangan sampai masyarakat kita ini punya stigma bahwa orang muda itu bisa masuk panggung politik harus dibantu oleh pengadilan, harus melibatkan pengadilan untuk cawe-cawe. Jadi kalau memang kita mau berjuang, ayo kita berjuang dengan cara-cara yang juga benar. Lagi pula dampaknya apa sih? Cuman geser sekian hitungan bulan, tapi pertaruhannya adalah kredibilitas dan stabilitas tatanan pilkada kita gitu. Jadi justru saya melihat branding-branding untuk kepentingan orang muda sebenarnya hanya menjadi pembenar dari bermasalahnya proses pembentukan atau pengaturan hukum pilkada kita. Nah, ini Baik. yang kita harus hindari. Jangan politisasi pengadilan dan Hmm. tempatkanlah putusan pengadilan ini secara proporsional bahwa proses pilkada sudah berlangsung, pemungutan suara pada 27 November, proses pencalonan sudah berjalan dan sampai kepada fase-fase krusial, dia tidak boleh mundur lagi ke belakang, misalnya dimulai dari nol hanya karena ingin mengakomodir pihak-pihak tertentu yang sebenarnya tidak mewakili otentik karakter orang muda Ya, atau politisi muda yang sebenarnya saya yakin progresif dan pasti ya baik. menghormati cara-cara berkompetisi yang berkeadilan. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraini atas analisa Anda. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.